Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, terlibat cekcok seorang suami di Tangerang, Banten tega menganiaya istrinya hingga tewas dengan 32 luka tusukan. Sang anak meminta tolong warga untuk mendobrak pintu kamar yang terkunci. Tersangka Edi Punawaong menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yati istrinya di rumahnya di Kampung Nagrak, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Saat rekonstruksi, sejumlah petugas dan tersangka mengenakan alat pelindung diri. Tersangka memperagakan 43 adegan mulai dari cekcok dengan istrinya hingga penganiayaan yang menewaskan korban di kamar tidur di lantai 2 rumah. Tersangka juga melempar botol minuman keras dan asbak rokok ke arah korban. Mendengar keributan, anak korban berupaya menghampiri, namun pintu kamar terkunci hingga ia meminta bantuan warga mendobrak pintu. Meski demikian, polisi belum bisa menyimpulkan motif utama tersangka apakah dalam pengaruh minuman keras atau menderita gangguan kejiwaan. Saat melakukan normal atau mabuk, Pak? Kalau kita lihat dari barang bukti ya mungkin saya tidak bisa menyimpulkan, nanti biar di sidang saja. Ini ada botol minuman yang mungkin ini memicu yang bersangkutan agak sedikit marah atau emosi, dan ini ya bisa saja menjadi pemicu. Harusnya observasi itu yang dilakukan oleh dokter, ya dokter jiwa itu adalah dua pihak, yaitu dari saksi korban dan saksi pelaku. Ini enggak. Ya, tapi yang saat ini saksi pelaku saja, saksi korban tidak pernah dihadirkan. Kasus pembunuhan ini terjadi pada awal Februari lalu. Diketahui Edi Punawaong merupakan warga negara Hong Kong, namun ia sudah berdomisili di Indonesia sejak menikah dengan korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ya pemirsa, Aulia Kesuma, pelaku pembunuhan terhadap suaminya, dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana pada suaminya. Aulia melakukan pembunuhan bersama anak dan sejumlah pembunuh bayaran di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pembunuhan berawal dari kasus utang piutang yang menjerat Aulia. Menjatuhkan pidana berat terdakwa 1 Aulia Kesuma alias Aulia binti Widianto Nathanael dengan pidana mati. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati pada Aulia Kesuma dan Giovanni Kelvin sebagai terdakwa pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian Edi Chandra suami Aulia dan Adi Pradana anak tirinya. Sidang pembacaan tuntutan oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga diikuti kedua terdakwa secara virtual, Aulia Kesuma di Rutan Pondok Bambu, sedangkan Kelvin di Rutan Cipinang. JPU menilai perbuatan berencana yang dilakukan kedua terdakwa sadis sehingga menjadi hal yang memberatkan. Sementara kuasa hukum para terdakwa keberatan dengan tuntutan pidana mati. Ibu Aulia ini masih memiliki seorang anak yang namanya Raina, anak dari perkawinan dengan almarhum, anak hasil dari perkawinan sah secara negara dengan almarhum Edi Chandra Purnama. Semoga itu jadi hal yang meringankan. Apalagi Ibu Aulia sudah mengatakan menyesali. Selain Aulia dan Kelvin, tuntutan pidana mati diberikan oleh JPU pada dua eksekutor terdakwa Kuswanto alias Agus serta Sugeng. Sedangkan terdakwa Rodi Saputra, Alpat dan Karsini yang merupakan pembantu Aulia dituntut dengan hukuman 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan berencana ini dilakukan akhir Agustus 2019 saat tersangka Aulia Kesuma terlilit utang sebesar 10 miliar rupiah. Aulia Kesuma membunuh suami dan anak tirinya dengan cara diracun. Pembunuhan dibantu oleh Kelvin anaknya serta Agus dan Sugeng. Sedangkan Karsini dan Rodi Saputra merupakan pembantunya yang ikut merencanakan pembunuhan sejak bulan Juli. Ya karena gini sebenarnya saya itu kalau dibilang orang yang tegaan, bukan saya munafik ya, bukan munafik. Saya memang punya niat, tapi kalau saya suruh harus melihat suami saya sendiri, saya itu jujur aja
Saya juga sebenarnya waktu habis kasih obat tidur itu saya panik, saya sempet banget saya beneran Allah yang tahu gitu. Saya sempat yuk ya kita ke dokter aja yuk. Saya sempat mengajak Pak Edi itu ke dokter karena saya takut kan. Aulia Kesuma menjanjikan uang ratusan juta rupiah pada pelaku pembunuhan dan telah membayar pada Rodi sejak awal pertemuan. Pada bulan Juli 2019, Aulia Kesuma memberi uang 40 juta rupiah pada Rodi untuk membayar paranormal, namun guna-guna yang dikirim tidak berhasil. Rodi kemudian meminta uang 35 juta rupiah untuk membeli senjata api, namun upaya penembakan gagal. Kesepakatan Rodi dengan para eksekutor dan Aulia Kesuma terjadi di sebuah apartemen di Jakarta Selatan, menghabisi nyawa Edi Purnama dan Adi Pradana dengan uang pembayaran masing-masing 200 juta rupiah. Usai membunuh di rumah Lebak Bulus, Aulia Kesuma memberikan uang saku dan tiket bus pulang ke Lampung pada Agus dan Sugeng senilai 11 juta rupiah. Enggak, sebenarnya waktu itu spontanitas sih, kalau masalah 500 juta itu spontanitas, dan itu pun tidak bilang 500 juta dikali 4 tidak gitu loh. Karena kejadian yang sesungguhnya saya itu cuma bilang saya sanggup cuma 100 juta gitu kan per orang. Nah, pada waktu itu mereka menyanggupi. Nah, yang namanya RD itu tiba-tiba kan di tengah jalan kan dia kan kesurupan keponakannya dan tidak jadi ikut. Nah, pas lagi perjalanan itu memang yang namanya Agus ngomong, katanya dia minta kalau mau 200 juta, sanggup nggak Mbak? Ya udahlah, saya bilang kalau 200 juta dikali 2 kan, dikali 4 masih masih cukup gitu kan. Kasus pembunuhan ini terungkap berawal dari mobil yang terbakar di tepi jalan di desa Pondok Kaso, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Warga sekitar awalnya dikejutkan dengan suara ledakan dari dalam mobil yang terbakar. Setelah api padam, warga menemukan 2 mayat di dalamnya. Hingga kini, Aki, salah satu pelaku, masih buron polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Manfaatkan masa wabah corona, jaringan narkoba asal Iran nyaris edarkan 1,2 ton sabu di Serang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.